acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Gus Dr. Haji Glory Islamic SAG MSI, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Ustadz Musta'in selaku moderator. Kepada Ustadz Musta'in, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas. Al-hadis atau kama qala amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami takdimi Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan seluruh pejabat rektorat dan sivitas akademika YIN Syekh Nurjati Cirebon yang alhamdulillah sekarang sudah berganti nama menjadi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Ketua Jurusan Program Studi PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ali MPDI, juga hadir pada malam hari ini Bapak Sekjur PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Zaki Yafani MPDI. Dan yang kami hormati Bapak pemateri kita yang terhormat Gus Dr. K. Haji Glory Islamic SAG MSI, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan beliau dijaga kesehatannya. Amin, amin. Baik, dan yang kami hormati Bapak Yai Mahfud Fauzi, Ketua HMJ PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan Bapak Ustadz Wahyudin Hidayat, Wakil Ketua HMJ PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, dan yang kami hormati seluruh pengurus HMJ dan panitia kegiatan malam hari ini. Dan yang kami hormati seluruh anggota Himajatim, Himpunan Mahasiswa Jawa Timur, terkhusus yang kami hormati, yang kami banggakan, saudara-saudara kami senasib seperjuangan, seluruh mahasiswa PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, lintas angkatan dari Sabang sampai ujung Papua, yang hadir mensukseskan acara pada malam hari ini 2023 dengan tema aktualisasi peran santri dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu, Bapak pemateri kita yang sangat luar biasa sekali. Izinkan Bapak Ibu kami sampaikan sekilas kurikulum vitae beliau yang sungguh banyak sekali. Nama lengkap beliau Bapak Dr. Kiai Haji Gus Glory Islamic, Sarjana Agama, Magister Science. Beliau lahir di Lamongan 26 Juni 1976. Beliau berasal dari Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Domisili beliau Jalan Pura Demak, Labak 2 nomor 7, Pemecutan, Kelut, dan Pasar Bali. Situs web beliau www.spmaa.org.id. Akun Facebook beliau nanti bisa kita kunjungi bersama, Glory Mukhtar. Instagram beliau Glory Mukhtar. Aktivitas beliau pengasuh yayasan SPMAA. SPMAA itu sumber pendidikan mental agama Allah. Beliau juga konsultan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Beliau juga pengajar tafsir dan Al-Quran.
tafsir Al-Quran dan hadis, dan beliau profesional trainer. Skill spesial beliau antara lain supervisi manajemen program dan pembangunan tim, kemudian pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial, kemudian manajemen penanggulangan bencana, kemudian skill spesial beliau manajemen sistem kesehatan ibu dan anak, kemudian advokasi hak anak, ahli pengembangan sistem pendidikan luar sekolah, kemudian banyak lagi beliau juga skill spesialnya pengembangan metodologi pendidikan lingkungan hidup untuk anak. Latar belakang pendidikan beliau kami singkat saja. S1 beliau di Fakultas Syariah Unisula Semarang, kemudian S2 beliau pengembangan sumber daya manusia Universitas Airlangga Surabaya, dan beliau mentamatkan S3-nya pendidikan luar sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kemudian pengalaman kerja beliau sangat banyak sekali. Beliau asisten program perhutanan sosial di Kabupaten Tuban pada tahun 93, 94 beliau kepala divisi informasi SPMAA Pusat. Tahun 97 beliau kepala bagian pendidikan yayasan IAPP PAPA. Beliau tahun 98 konsultan kantor lingkungan hidup. Tahun 99 beliau project leader LPKP kerjasama dinas PU Jatim dan SPMAA. Tahun 99 beliau tim fasilitator SPMAA Trainer Center. Tahun 99 beliau PL Urban Community Development kerjasama Plan Internasional dan SPMAA Surabaya. Tahun 2000 program shelter anak jalanan dinas sosial bersama SPMAA Surabaya. Tahun 2003 beliau kepala sekolah Madrasah Aliyah Ruhul Amin. 2001 project leader program USJS kerjasama SPMAA. Tahun 2005 District Manager Save the Children Aceh Utara dan Lok Sumawe. 2007 beliau direktur program MNCH bekerjasama dengan USAID Regional S Java. Kemudian 2009 pengurus SPMAA Pusat Lamongan, dan terakhir 2010 sampai dengan sekarang beliau ketua yayasan SPMAA Bali, yaitu sumber pendidikan. Pengalaman menulis beliau sebagai penulis dan pengasuh kolom lentera di koran Surabaya Post tahun 2010 sampai dengan 2013. Kemudian penulis buku dengan judul Konstruksi Sosial Pondok Pesantren 2022, dan terakhir CEO Wetter buku dengan judul Praktik Terbaik Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2021. Demikian, cukup banyak sekali kurikulum vitae beliau yang sangat luar biasa. Bapak Ibu seluruh mahasiswa, Bapak Kajur, Bapak Sekjur yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini pemateri kita Gus Dr. Kiai Haji Glory Islamic SAG MSI akan mengajak kita Bapak Ibu untuk mendiskusikan masalah kebangsaan dalam rangka kita memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023 ini dengan tema yang telah disiapkan oleh panitia, yaitu aktualisasi peran santri dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar diskusi malam hari ini, berbicara tentang santri dan peranannya Bapak Ibu dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ini, tentu kita tahu bahwa pada tahun 2045 mendatang Indonesia ini genap berusia 100 tahun Bapak Ibu, alias 1 abad dalam kemerdekaannya, dari tahun 1945 sampai 2045.
Jadi usia 100 tahun ini artinya Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun itu. Pada tahun tersebut ditargetkan visi Indonesia Emas tahun 2045 bisa tercapai seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo menuliskan 7 butir impiannya untuk Indonesia pada tahun 2045, diantaranya sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, kemudian masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya dan religius, kemudian masyarakat dan aparatur pemerintah yang bebas korupsi, terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia, kemudian Indonesia menjadi negara yang mandiri, yang paling berpengaruh di Asia Pasifik, yang terakhir Indonesia sudah menjadi negara maju, modern, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian berbicara masalah santri dan kebangsaan, ini seperti membahas air dan sungai Bapak Ibu. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Lalu apa peran santri? Peran kita semua ini menjadi tanda tanya besar yang perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Apa yang bisa kita berikan pada bangsa ini? Mudah-mudahan kita tidak hanya bertanya sebaliknya, apa yang bangsa ini bisa berikan kepada kita. Kita tahu Bapak Ibu, dulu banyak santri yang menjadi pelopor atas usaha kemerdekaan bangsa ini. Kita kenal Jenderal Besar Sudirman. Beliau santri sekaligus guru di sekolah Muhammadiyah yang tak gentar memimpin gerilya melawan Belanda. Kemudian yang tak kalah juga santri yang menjadi anggota Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, ada Ki Haji Abdul Wahid Hasim, Ki Haji Mas Mansur, dan banyak para santri lainnya. Kemudian organisasi-organisasi yang diprakarsai oleh para santri seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Indonesia atau Persis, Nahdlatul Wathon, dan lain sebagainya, memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas bangsa dan memperkuat semangat kemerdekaan melalui organisasi yang mereka kelola. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kita yang mengaku sebagai generasi X, generasi Y, generasi milenial, generasi Z, dan bahkan anak kita, generasi Alpha, ini bagaimana peran kita sebagai santri untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini Bapak Ibu? Apakah kita hanya bisa menjadi penonton di negeri kita sendiri? Jangan sampai Bapak Ibu kita mengulang sejarah kelam kemunduran dunia Islam seperti yang telah dituliskan oleh seorang filosof yang bernama Sakif Arselan dalam bukunya yang berjudul Limada Ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum. Beliau menjelaskan bahwa bangsa barat itu dapat maju karena mereka meninggalkan agamanya, sedangkan dunia Islam menjadi mundur juga karena meninggalkan agamanya. Nah, ini menjadi diskursus yang luar biasa sekali untuk kita perbincangkan dalam tema yang kita angkat pada malam hari ini. Yang pasti Bapak Ibu, kita sebagai santri yang katanya salikun ilal akhirah, naibun anil masyayikh, tarikun anil ma'asi, rogibun fil khairat, yarjus salamah fid dunya wal akhirah. Ini pilihan hanya ada dua. Kita mau milih menjadi konsumen atau ambil peran untuk menjadi produsen. Ambil bagian Bapak Ibu untuk mencatatkan dalam sejarah bangsa ini bahwa kita ikut andil atas kemajuan tanah air yang kita cintai ini, sebagaimana yang telah diingatkan dalam firman Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, marilah kita dengarkan bersama Bapak Ibu pemaparan materi diskusi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Gus Dr. Haji Glory Islamic SAG MSI, yang akan kita bagi menjadi dua sesi, Gus. Sesi pertama yaitu beliau akan memberikan materi diskusi selama 15 menit. Setelah itu kita akan buka termin pertanyaan untuk dua orang penanya, Bapak Ibu. Dan nanti akan langsung ditanggapi oleh beliau. Dan kemudian sesi yang kedua atau sesi yang terakhir, beliau akan melanjutkan sisa materi yang beliau akan sampaikan selama 10 menit. Dan kemudian kita akan buka
termin pertanyaan kembali untuk 2 orang penanya. Dan sesi yang terakhir Bapak Ibu, sebaliknya nanti Bapak Ibu beliau Gus Glory Islamik akan memberikan 2 pertanyaan kepada kita semua sebagai peserta terkait dengan materi yang telah beliau sampaikan. Untuk peserta nanti yang berhasil menjawab pertanyaan dari beliau, kami selaku panitia akan memberikan apresiasi berupa door prize uang tunai yang langsung akan kami transfer ke peserta tersebut. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu agenda diskusi atau talkshow kebangsaan pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan bersama materi dari beliau. Bijami takdimin wahtiramin waqtan wa makanan fa alaihi masykurah. Falyatafaddal masykurah. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul 'azim. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ali MPD sebagai Ketua Jurusan PJJ-PAI Sunan Jati Cirebon, Bapak Muhammad Fauzi Ketua HMJ PJJ-PAJ PAI IAIN Sunan Jati Cirebon, Mas Bapak Sulaiman Ketua Hima Jatim, kemudian juga yang saya hormati Bapak Mustain, Ustaz Mustain yang sebagai moderator. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini kita dibersamakan dalam keadaan sehat walafiat, kita dibersamakan dalam keadaan penuh semangat sebagai santri. Siapapun kita adalah santri, sehingga mari bersyukur karena kita diberi kesempatan Allah untuk tolabul ilmi. Alhamdulillah, meskipun di sini karena saya ada di Wita ya, waktu Indonesia Tengah, di sini sudah 9:30 malam. Apalagi kalau saudara-saudara kita yang di Wit di sana sudah 10:30 malam. Jadi kalau 10:30 malam mereka masih mau seminar, ini seminar luar biasa karena dimulai 10:30 malam. Jadi ayo kita syukuri semangat ini. Salat serta salam semoga Allah ta'ala limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga dan Allah Muhammad. Kalau kita bicara 2 hal ya, saya kemarin waktu dihubungi itu ya merasa bahwa ya memang santri itu perlu meneguhkan dan menegaskan posisi dan fungsinya. Tapi sebelum saya bicara santri, saya ingin semua yang hadir di sini, karena ini partisipannya ini hanya 300, padahal ini kayaknya mau masuk lagi tidak bisa dia. Makanya tadi saya kasih untuk yang di grup sudah saya minta untuk ikut. Saya kasih link Zoom yang lain dan kayaknya udah masuk lebih dari 100 juga itu. Saya linkkan dengan YouTube-nya. Dulu-dulu dimanapun berada, karena waktu yang sangat terbatas ya, saya ingin langsung share screen saja. Mungkin saya langsung izinkan share screen ya. Dari panitia mungkin, atau saya langsung tolong izinkan saya untuk share screen. Jadi kalau kita bicara santri, sebelum kita bicara santri, mungkin kita bicara dulu tentang apa sih Indonesia Emas 2045 itu.
Ya. Jadi kalau kita bicara santri, kita bicara dulu tentang demografi santri juga. Karena saat ini sebenarnya secara kuantitas, mungkin di full screen aja, lanjut, secara demografi santri, kita itu sangat kaya ya, punya potensi dan peluang yang luar biasa. Jadi pada tahun 1985, itu jumlah pesantren itu sekitar 6.239, dengan santri mukim itu sekitar 1 jutaan. Kemudian tahun 90, lanjut ya sebelahnya, tahun 1997, Kemenak atau Departemen Agama itu mencatat sudah ada kenaikan sekitar 3.000, jadi 9.000 lebih, dengan santri mukim 1.700.000-an. Nah, pada 2007, setelah 10 tahun kemudian, pesantren sudah 2 kali 14.000 lebih, dengan jumlah santri mukim sekitar 3 juta. Data terakhir Kemenak tahun 2020, ada 28.000 pesantren lebih, dengan baik yang mukim maupun yang non mukim, ada kalong kemudian sebagainya, dengan tipologi itu 18 juta santri. Bayangkan, ini satu bonus demografi yang luar biasa, potensi untuk menyongsong Indonesia 2045. Tidak hanya Indonesia 2045 itu, penduduk negeri-negeri Eropa itu rata-rata kadang cuma 2 juta, kadang 4 juta gitu. Nah, ini santri saja sudah segitu. Nah, lanjut, coba biar kita tahu ini secara kuantitas ya. Lanjut. Nah, ini tadi dari sisi demografinya. Grafiknya seperti ini, meningkat terus nih. Grafiknya meningkat terus nih, secara kuantitas. Secara kuantitas begitu. But what about the quality? That's the question mark. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tentang kualitas? Saya tadi baru bicara tentang data kuantitatif. Kalau kualitatif kan ukurnya sulit. Nah, itulah yang perlu kita ukur. Dengan apa? Nah, ya diskusi. Lanjut. Nah, sekarang kita coba tanya, what is santri? Nah, kalau seorang peneliti barat, ada yang namanya Sisibok, dia bilang kalau santri itu dari bahasa India namanya sastri, artinya orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu saat itu. Jadi seorang sarjana skolar lah, kalau orang bilang skolar, ahli kitab suci Hindu. Kalau E.H. John, dia bilang santri dari bahasa Tamil, yang artinya guru mengaji. Kalau kita kan jangan kayak sarjana juga tuh, kayak gitu. Makanya si E.H. John itu bilang begitu. Tapi si Cendekiawan Muslim Indonesia lokal masjid menjadikan dua. Jadi pertama, santri itu dari kata sastri Sanskerta yang artinya orang yang melek huruf. Artinya orang Jawa yang berusaha melek huruf tentang kitab-kitab suci. Al-Quran artinya. Yang kedua dari bahasa Jawa yang artinya cantrik. Berarti orang yang selalu mengikuti guru atau kiai ya. Kiai kemanapun dia pergi. Nah, dari apapun definisinya, kita bisa melihat dan bisa mendefinisikan. Lanjut. Jadi kita bisa memahami, lanjut slide selanjutnya, bahwa santri itu secara usia, kalau kita bisa lihat, harusnya tidak dibatasi. Santri adalah lifelong learner, pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat, jadi dia bukan hanya santri yang belajar di pesantren, tetapi adalah santri yang minal mahdi ilal lahdi. Maka siklus ini harus dipahami dulu, supaya apa? Nanti ketika tipologi santri, kita tidak bicara hanya santri yang ada di pesantren, tapi santri yang bahkan dia datang di pengajian-pengajian pun harusnya juga masuk dalam kategori santri. Tapi kalau secara kurikulum dan tepat, memang santri adalah siswa yang belajar di pondok pesantren dengan target mata dirosah tertentu ya. Tapi secara hakikat itu manusia, semua manusia adalah santri. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk pembelajar. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa Indonesia 2045. Ini akan panjang pembahasannya. Tapi intinya adalah kita ingin menuju Indonesia emas di tahun 100 atau umur ke-100 bangsa ini. Mulai dari meningkatnya SDM kita, kemudian dari sisi global warming kita juga menurun, kemudian dari sisi geopolitik kita juga terdepan, dari sisi industri dan seterusnya. Lanjut. Satu diantaranya adalah ini, pencapaian di Indonesia. Lanjut.
slide selanjutnya, yang kita ingin ketahui supaya nanti santri juga tahu. Nah, satu pilar ini, jadi mulai dari pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, sampai pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Nah, in which part, di bagian mana kita bisa berperan sebagai seorang santri? Kalau pertanyaannya itu tentu in every part. Kenapa? Karena santri itu opo sing gak iso, kata orang Jawa. Ya, toh? Santri itu opo wae iso, gitu loh. Karena santri itu sebenarnya dididik di pesantren itu lebih kepada karakter buildingnya, bukan pada skillnya. Kalau persoalan skill, you might explore and expand in everywhere. Kamu bisa mengembangkan dan mengeksplor itu dimanapun. But the basic fundament, yang paling fundament itu adalah karakter. Dan untuk bersaing di masa depan, in the future, tidak hanya sampai 45, ternyata yang paling penting adalah soft skill. Dan satu di antara soft skill, the most important soft skill adalah karakter. Karakter yang tahan banting, karakter yang teguh, konsisten, terutama yang karakter jujur dan amanah itu. Itu yang dicari. Nah, pesantren harusnya lebih fokus ke sana, dan santri juga harus lebih how to earn that, bagaimana mendapatkan itu. Lanjut. Nah, ini beberapa pilar pembangunan. Nah, capaian desain, salah ini ya, per kapita $30.000 dan sebagainya. Nanti kalau bahas ini kepala kita agak sakit. Intinya adalah bahwa gimana Indonesia maju lah. Kemiskinan terutama bagaimana turun. Kemiskinan nanti kita punya kategori sendiri tentang bagaimana menurut kita miskin tapi menurut mereka nggak miskin, menurut kita kaya tapi menurut mereka nggak kaya. Ini akan beda antara misalnya catatan Dinas Sensus ya BPS dengan Bappenas, kemudian dengan Kemenaker, itu aja beda kok standar miskin. Maka kaya seperti apa itu nanti akan kita bahas. Apalagi kalau mengingat hadis Nabi bahwa kaya itu adalah kaya hati. Lanjut. Nah, lalu apa? Bagaimana santri ke depan untuk menghadapi itu? Saya ingin menawarkan beberapa instrumen ini. Oh, santri pertama itu harus menjadi manusia pembelajar. Manusia pembelajar itu harus belajar apapun. Selama ini kalau santri dikategorikan, berapa menit lagi Pak Mustain? Sesi pertama saja, nanti saya keenaan ngomong ya. 5 menit lagi Gus. 5 menit ya. Jadi sebagai manusia pembelajar, santri itu harus memahami apa topik yang paling penting. Waktu kita, apalagi kalau di pesantren ya. Di pesantren itu waktunya sempit. Sampean dan saya, para santri ini, baik ketika jadi mahasiswa, itu sudah ditunggu umat tuh. Sudah ditunggu umat. Mulai dari daerah yang kekeringan air, mulai dari daerah yang sangat masih buta huruf, mulai daerah yang mungkin secara akidah dangkal, mulai dari daerah yang sudah tunggu. Manusia pembelajaran, you must learn anything. Sampean dan saya harus belajar everything, apapun yang bermanfaat loh ya. Jadi jangan dikooptasi oleh hanya sekedar belajar tentang penting memang tetap kitab suci, kitab kuning, karena itu menjadi fundament kita dalam berakhlak. Ya, dalam berakhlak, dalam berakidah. Tapi kemudian ayo kita juga pelajari itu. Yang kedua, semua muslim harus seorang santri. Jadi kadang gini, seorang tua misalnya, dulunya dia nggak nyantri gitu. Lalu kemudian anaknya biar soleh, nah tak pondokkan kamu biar jadi anak soleh. Loh, enggak. Orang tua tetap harus jadi santri juga. Meskipun dengan metode dan strategi yang lain, entah itu nyantri dengan ustadz tertentu, dengan mbak yai tertentu, dengan periode mungkin sepekan sekali, dan itu harus jadi. Kenapa? Karena di sana karakter bangsa ini terbentuk untuk mencapai itu. Kenapa? Karena seorang orang tua dalam parenting skill, kalau dia tidak memiliki kategori atau integritas sebagai seorang santri, gimana didik anaknya? Padahal 2045 berarti 20 tahun dari sekarang tuh. Berarti anaknya sekarang yang baik kan sangat tergantung pada didikan orang tua. Kemudian semesta ini pesantrennya, jadi jangan tergantung pada pesantren yang ada bangunan masjid. Itu kan kategori pesantren menurut versi Kemenak, ya. Tapi pesantren ini adalah universalitas, universe. Jadi universitas masyarakat.
Ini yang terpenting. Dan fenomena alam inilah kitabnya. Makanya Rasulullah ketika di Gua Hira, ingat, ketika malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, bacalah." Apa dia bilang? Rasulullah bilang, Nabi qari'in, aku gak bisa baca. Malaikat Iqra gitu lagi. Nabi qari'in, Iqra sampai 3 kali. Terakhir baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana dan seterusnya. Jadi ternyata fenomena alam lah kitab yang harus kita baca. Ngaji kode ayat langit. Bagaimana kode ayat langit ini? Ayat langit dalam artian bukan kemudian hal-hal yang sifatnya klinik, tetapi bagaimana memadukan antara ayat-ayat Allah yang berasal dari langit dengan kondisi real yang dibutuhkan umat di bumi. Jadi Santi harus turun dari menara Gading, dari mimbar-mimbar itu untuk terjun ke masyarakat. Ingat, di Tebu Ireng itu, saya kan satu di antara pelatih tetap di Diklat Tebu Ireng ya. Di Tebu Ireng itu ternyata Mbak Hasyim Asy'ari itu sekarang Tebu Ireng itu setiap Selasa itu libur. Ternyata dulu Mbak Hasyim Asy'ari itu setiap hari Selasa itu terjun ke para petani tebu. Yang petani tebu ini dikooptasi oleh Belanda. Beliau memberdayakan petani tebu biar berdaya. Tiap Selasa. Artinya apa? Beliau memberi contoh bagaimana santri harusnya. Turunlah dari menara Gading keilmuan kitab itu untuk terjun ke masyarakat. Yang ke-6 adalah mengarifi suara bumi. Kita sering ada bencana alam segala macam. Ini ada apa? Padahal katanya banyak orang alim harusnya kan juga lebih aman. Tapi kenapa ini menangis? Bisa jadi karena kita yang kurang berperan dalam melestarikan alam ini supaya tidak terjadi doharul fasad fil barri wal. Yang ke-7 terakhir sebelum kita tanya jawab, pengalaman adalah kiai kita. Nah, kalau pengalaman adalah guru terbaik, sebagai seorang santri, pengalaman justru kiai kita. Ya, kiai kita yang ada di pesantren adalah beliau yang memberikan fundamen kita. Begitu turun ke masyarakat, the experiences is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Itu dulu kita diskusi. Moga, silakan Mas Said. Gus, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa, gamblang kali. 15 menit beliau telah memaparkan bagaimana mengupas santri dan kebangsaan. Luar biasa, nyaris terbahaskan semua, dan saya yakin teman-teman peserta talkshow kebangsaan ini kita lebih banyak diskusi karena harapannya kita bisa banyak menimba ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita bisa mengundang beliau lagi dengan tema yang berbeda, kita gali ilmu beliau yang luar biasa ini. Monggo di termin yang pertama ini Bapak Ibu, kita buka 2 penanya, kalau bisa 1 Bapak dan 1 Ibu, jadi 1 laki-laki dan 1 perempuan, biar seimbang. Dan kami mohon untuk pertanyaannya 1 penanya 1 pertanyaan, karena kami berharap nanti bisa ada diskusi dengan peserta yang lebih banyak. Jadi disampaikan nama, kemudian mungkin asal jenengan dari mana, dan disampaikan pertanyaannya. Monggo persilakan, minta tolong kepada tim IT untuk mencarikan penanya yang angkat tangan. Silakan monggo, Pak Prihan. Untuk yang angkat tangan pertama di sini inisialnya UT. Bapak siapa atau Ibu siapa gitu? Monggo. Ya, terima kasih saya Pak. Pak Pri saya Pak. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri Handoko yang sudah kasih waktunya kepada saya. Ada yang saya mau tanyakan ini Gus. Pak Dokter yang saya hormati, tadi yang Bapak sampaikan di pilar pembangunan Indonesia tahun 2045, pembangunan manusia itu dan itu ada penguasaan impactnya, terus pembangunan ekonomi, perataan pembangunan, serta pemanfaatan ketahanan nasional dan kelola pemerintahan. Nah, sementara dalam hal ini kalau kita santri kan berkecimpung di dunia pendidikan ya, di keagamaan keislaman gitu Pak Dokter.
Nah itu rata-rata kalau misalkan lulusan dari pesantren itu kita itu kan biasanya mengajar ya di pesantren atau madrasah atau mengelola yayasan, masjid dan sebagainya. Nah untuk menjawab ini bagaimana kita bisa terjun ke dunia iptek, dunia ekonomi, terus ke pembangunan atau mungkin ke teknik atau ke pemerintahan. Ya ini kan kalau santri itu lebih banyaknya ke dunia pendidikan dan keagamaan Islam gitu, Gus. Ya mungkin itu pada saat ini ya mudah-mudahan kalau misalkan ke depannya itu bisa dipetakan bahwa santri itu bisa ikut berkontribusi dalam berbagai hal, bidang-bidang kehidupan mungkin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang luar biasa. Sebelum kita berikan kepada Gus Glory Islamik, kami persilakan untuk penanya yang kedua untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebutkan nama, kemudian asal daerah dari mana. Monggo dipersilakan. Pak Prihan, bisa dibantu Pak? Baik, tadi ada Pak Ahmad Prasetyo, kalau tidak salah dari kelas A21. Monggo. Oh, dipersilakan. Saudara Ahmad Prasetyo, monggo. Kalau tidak jadi diganti dengan Bapak Zamroni. Monggo Pak Zamroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bapak, agak putus-putus terkendala sinyal, tapi semoga tersampaikan dengan baik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia Emas, istilah ini merupakan visi pemerintah Indonesia yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat di tahun 2045 nanti. Di mana untuk mencapai visi tersebut, peran santri itu sangatlah penting. Yang mana santri memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Namun yang perlu kita hadapi itu ternyata banyak sekali tantangan-tantangan baik saat ini maupun yang akan datang. Di antara beberapa tantangan tersebut yaitu teknologi dan perubahan sosial, terus modernisasi dan globalisasi, ada pemahaman yang radikalisme ataupun ekstremisme. Jadi singkat saja yang ingin saya tanyakan kepada Gus Glory, solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, atau solusi apa saja yang dapat membantu santri dalam menghadapi tantangan dan berperan secara optimal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, sekaligus juga dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Itu saja Gus pertanyaannya. Baik Bapak. Iron 17 asal Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya dengan 2 pertanyaan telah masuk kepada kita. Gus Glory, insyaallah pertanyaan yang pertama dari penanya pertama terkait dengan pilar pembangunan manusia, yang diantaranya adalah pembangunan iptek, kemudian ekonomi, kemudian sumber daya manusia dan ketahanan pangan. Itu menjadi syarat dari pilar pembangunan. Namun santri terkadang banyak tantangan untuk masuk ke dalam lini itu. Kemudian yang kedua terkait dengan Indonesia Emas, negara maju dan berdaulat untuk tahun 2045. Ini santri kan diharapkan, kata beliau, sebagai agen of change. Bagaimana santri sebagai agen perubahan. Namun tantangan yang dihadapi itu ternyata fakta dengan realita sering berbeda begitu. Bagaimana solusi dari hal-hal yang dihadapi para santri ke depannya? Monggo Gus untuk ditanggapi 2
pertanyaan yang disampaikan tadi. Monggo. Ya, mungkin bisa ditampilkan PPT saya lagi. Di sana sebenarnya sudah saya siapkan juga. Jadi pertama, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa alhamdulillah Pak siapa tadi? Pak Ut. Pak tadi apa namanya Pak? Ya, saya Ujang Pak dari Jawa Barat Pak. Pak Buyan. Ujang. Pak Ujang, ya Pak Ujang dari Jawa Barat. Oke, jadi gini Pak Ujang, pertama yang harus kita pahami adalah, bisa Mas Mustain ditampilkan untuk PPT saya, santri itu benar-benar untuk ke depan ya, in the future. Coba di bawah. Atau saya nanti diberi anugerah biar bisa buka terus lanjut. Nah itu di sana saya sebutkan bahwa santri harus benar-benar membuka diri terhadap lingkungan ini. Stop. Nah ini misalnya seperti ini. Jadi di kami di SPMA itu ada beberapa santri yang berbeda, bukan berbeda dalam arti tipe tapi tugas. Ada yang namanya Santana. Santana itu santri tangga bencana. Santana ini adalah santri yang kita bekali dengan skill mulai dari underwater rescue. Ya, underwater rescue itu bagaimana menolong korban di bawah air. Jadi dia harus punya kualifikasi menyelam. Kemudian vertical rescue, dia juga harus punya kualifikasi untuk misalnya menolong korban di atas gunung, termasuk serdok. Nah, mereka sudah dilatih untuk kapanpun ada bencana terjun ke daerah. Kurang dari 2 kali 24 jam mereka sudah harus ada di daerah. Kemudian ada Santani ini santri penggerak petani atau santri pengembangan pertanian. Mereka dilatih juga di bidang pertanian untuk kemudian mengembangkan bersama masyarakat varietas-varietas pertanian di daerah untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian wilayah di daerah. SMA juga di sana. Kemudian ada Kesatriaku, kelompok santri pecinta alam dan lingkungan. Dalam konteks Latu Situ Fil Art, kita mempraktekkan itu. Isu-isu lingkungan adalah isu-isu global di masa depan. Dan itu menjadi satu di antara target SDG atau Sustainable Development Goals. Santri berperan. Nah, sehingga santri itu tidak hanya bicara tentang pendidikan, tapi santri juga bicara tentang sosial ekonomi. Santri juga bicara tentang environment. Dan makanya itu kemudian pesantren juga harus mulai membuka diri untuk mengembangkan wadah dan wahana itu. Tidak hanya dalam konteks teoritikal atau tekstual, tapi juga dalam kontekstual, dalam praktikal. Coba dilanjut. Ini foto ketika para santri akan melakukan ini. Nah, maka ini tadi, fungsi santri untuk umat. Jadi santri di semesta ini kita perlu hand in hand. Jadi ini sekaligus menjawab dari Pangkalan tadi, bahwa santri ini, kita santri semesta gitu. Maka harus dihilangkan tuh sekat-sekat bahwa tadi sudah sampaikan oleh moderator, bahwa peran-peran ini mulai dari dulur-dulur kita di Muhammadiyah, di NU, di Persis dan seluruh. Jadi jangan membatasi diri bahwa santri itu hanya milik misalnya organisasi massa tertentu. Semesta perlu hand in hand, kerjasama, collaboration, coordination dan seterusnya. Kemudian juga meningkatkan peran serta di 3 sektor, mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan tetap penting, ya. Kemudian dan lingkungan hidup. Kemudian menjadikan tantangan kebutuhan umat sebagai ladang amal. Jadi kadang-kadang kita itu masih dibatasi oleh apa? Bahwa yang namanya ladang amal itu adalah ngajar ngaji. Ya, itu penting. Bahkan mungkin dalam prioritas utama. Tetapi setelah mengaji, kita itu harus dibatasi oleh surat Al-Jumu'ah ayat 5. Bahwa dulu para ahli kitab itu yang mungkin hafal Quran, hafal kitabnya maksudnya, hafal kitab Taurat dan Injilnya, itu dicap seperti himar yang ditempati di punggungnya kitab-kitab yang tebal. Itu adalah al-amthal, perumpamaan bagi mereka yang tahu kitab, hafal kitab, tetapi mereka tidak mengamalkan kitabnya. Sehingga kita harus mulai membuka diri ke sana. Makanya dulu orang-orang yang hafal Quran itu kan nggak disebut sebagai hafid, tapi hamalat gitu. Kenapa? Hamalat dari kata dia mengamalkan, membebani dirinya untuk mengamalkan itu.
Quran adalah the answer. Quran adalah jawaban dari apa yang dibutuhkan umat ini. Sehingga Quran dan seluruh kitab turunannya harusnya juga menjadi jawaban dari apa yang dibutuhkan umat. Visinya harus out of box itu. Apa artinya? Seorang santri harus benar-benar tidak lagi berpikir materialistis. Nah, ini yang perlu, makanya saya ada pelatihan yang saya sebut sebagai prophetic leadership. Jadi bagaimana mengembangkan kepemimpinan. Kalau tadi satu di antara pilar Indonesia 2045 adalah bagaimana Indonesia menjadi pemimpin di dunia, terdepan dalam geopolitik dunia. Bagaimana? Itu harus dimulai dari apa? Leadership prophetic. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ya, sampai kemudian Utsman, Ali, terutama Khulafaur Rasyidin, itu memimpin dengan prinsip-prinsip profetik. Apa itu profetik? Prinsip-prinsip sebagai pelanjut kenabian. Yang PGA, kita ada sebutan PGA ini. Apa itu? Pegawai gaji akhirat. Pegawai gaji akhirat. Itu harus didulukan dulu itu. Persoalan nanti profesional, oke. Tapi pertama itu harus visinya harus berpikir tentang tabungan akhirat. Jadi kemudian abaikan perbedaan pandangan politik di dalam berperan, apalagi persoalan syarat. Benar-benar seorang santri harus menjadi terdepan sebagai apa? Sebagai orang yang rahmatan lil alamin, betul. Di mana dia itu kuntum khairat ummah, menjadi sebaik-baik umat. Nah, coba dilanjut. Saya ingin menjelaskan satu gradasi tentang lanjut. Ada satu slide saya yang lanjut, nanti kita akan balik ke sini. Seperti ini. Balik sini lagi. Nah, seperti ini. Jadi dalam pilar pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu dan teknologi, pertama yang harus dilakukan oleh para santri adalah karakter building. Pembangunan karakter. Santri harus punya apa ya, ciri khasnya santri. Misalnya, dia orang yang anti sogok. Itu harusnya gitu loh. Nah, santri sekarang masih belum itu punya satu kekhasan karakter yang nyata. Ini yang harus dibangun oleh kita sebagai common sense. Kemudian staff, kita harus menjadi staffnya Rasul itu. Apa? Seorang yang sidik, tabligh, amanah, faton. Jadi karakter SDM santri itu harus dari sisi teknologi. Jadi mempelajari, mengembangkan, menciptakan, memanfaatkan teknologi, tapi yang sesuai koridor ilahi yang Islami. Kenapa? Karena misalnya sekarang kita bicara AI, artificial intelligence. Ini kalau nanti nggak dengan koridor teknologi yang sesuai koridor ilahi, bisa dimanfaatkan yang salah. Disitulah letak santri memanfaatkan teknologi sesuai koridor ilahi. Karena kalau nggak gitu, repot. Cloning misalnya, teknologi cloning, teknologi ginekologi itu kalau nggak dipegang santri, bejat itu, rusak itu. Orang bisa membuat cloning dari manusia lain kan. Nah, santri di situ harusnya menjadi apa? Sebagai pakar moral. Kemudian memilih sektor teknologi yang bermanfaat untuk kemaslahatan. Menciptakan bom atom itu sebenarnya nggak penting, nggak boleh harusnya. Itu kan hanya untuk distraction itu, perusahaan itu. Iya kan? Nah, santri harus memahami bahwa ada yang tidak boleh, ada batasan moral. Kemudian memegang teguh khalifatul fil ardi itu yang ramah lingkungan di dalam pengembangan teknologi. Ada orang-orang yang mengembangkan teknologi dengan cara menabrak segala macam. Santri sudah dibekali oleh Allah, la tufsidu fil ard. Jangan merusak bumi, jelas. Sehingga nanti misalnya dia eksplorasi tambang apa segala macam, dia batasannya jelas. Enggak kemudian pokoknya rusak, enggak bisa gitu. Nah, itulah hebatnya santri. Prioritizing ilmu pengetahuan yang terapan. Kita ini kadang sibuk dengan persoalan fikih, ya kan, persoalan furu, ya kan, yang satu wah ini kunut, ini nggak kunut, ini basmalah, ini nggak basmalah, berantem di situ. Padahal kebutuhan umat apa? Varietas itu tadi yang unggul, kan gitu. Nah kita kadang lupa di situ, sehingga apa, kebutuhan umat sudah begitu banyak menjerit, kita beradu di situ. Itu persoalan furu yang harusnya sudah kita cobalah kita mencari persamaan dan meninggalkan perbedaan itu untuk kemaslahatan. Ya, sebagian itu. Nanti kita lanjut, silakan. Gus, terima kasih atas tanggapan, jawaban dari pertanyaan dua
penanya yang tadi. Saya kira sangat terjawab secara gamblang, jelas, bahkan ada tambahan materi yang telah beliau sampaikan. Pada sesi yang kedua ini kami mohon Gus Glory untuk menyelesaikan materinya dan informasi juga kepada seluruh peserta kursus kebangsaan. Setelah ini link untuk form daftar hadir akan segera di-share. Kami mohon untuk partisipasinya untuk ngisi daftar hadir, karena nanti sertifikat akan langsung kami kirim ke email Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita masuk pada sesi yang kedua, menyelesaikan materi dari Gus Glory. Kemudian dipersilakan nanti kepada seluruh peserta untuk menyiapkan pertanyaannya, kemudian akan ditanggapi dan dijawab oleh Gus Glory. Sekaligus nanti kami mohon kesediaan untuk memberikan pertanyaan Gus kepada kami sebagai peserta, untuk nanti ada door prize dari panitia. Monggo Gus, waktu dan tempat dipersilakan. Ini tak buat makan sekarang. Suaranya nggak ada. Monggo bisa ditampilkan lagi PPT-nya Pak Mustain. Jadi lanjut ke pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kalau kita bicara ekonomi berkelanjutan, seringkali kita hanya bicara tentang ekonomi yang didrive oleh terminologi barat. Padahal kita sebenarnya sebagai umat Islam, yang kedua ya, slide selanjutnya ini, setelah ini, itu kita sudah punya itu. Ekonomi apa? Ekonomi dunia akhirat. Loh, kadang tampak seolah-olah utopia, ya enggak. Jadi begini, saya diajarin sama Abi Muhtar, ayah saya, yang fotonya ada di belakang saya. Beliau ngajarin saya gini, Gus, sekarang gini, sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan ekonomi umat itu mudah. Menanamkan keyakinan dunia akhirat aja, kata beliau. Jadi tanamkan betul keyakinan tentang dunia akhirat. Itu nanti persoalan umat, ekonomi dunia, ekonomi akhirat juga akan kena. Kita akan berdasarkan kepada surat Al-Qasas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di sana disebutkan tuh. Dan carilah karunia akhirat. Ya kan? Yang dikaruniakan untukmu. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa duniamu. Coba kita lihat. Kalau kalimat itu, kata beliau, saya diajarin gini. Coba tuh lihat. Highlight pertamanya apa? Carilah akhirat toh. Tapi jangan lupa dunia. Berarti kan kita disuruh nyari akhirat dulu. Tapi jangan lupakan dunia. Nah ini kan kita sering kali keliru. Carilah dunia, jangan lupa akhirat. Kan kebalik itu. Sehingga apa? Siapa yang most priority? Harusnya akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Ini kayak kulit pisang dan isi pisang. Kalau kita mau membuka kulitnya, buka isinya. Kulit dan isi sama-sama penting, tapi tetap lebih penting isi. Karena apa? Yang kita makan isi, tapi kulit yang penting. Dunia akhirat juga gitu. Kulit ini penting, dunia penting. Karena nggak bisa ke akhirat lewat dunia. Kita cari kampung akhirat juga lewat dunia. Dunia mansuratul akhirat. Tetapi sepenting-penting dunia, tetap lebih penting akhirat. Nah, kata beliau gini, Gus, kalau mau ekonomi akhirat ini, ekonomi dunia ini merata, pembangunan ekonomi berkelanjutan itu harus jangan dibatasi kelanjutan di dunia. Apa? Yang namanya the future, itu jangan the future itu hanya 2100, 2000, kita mungkin sudah meninggal, Bu. Tapi memaparkan ini harus bervisi akhirat. Jadi visinya itu lebih panjang. Kenapa? Coba gini. Misalnya kalau bicara zakat, ya maka para santri harus terdepan dalam praktek zakat. Ekonomi yang bagus adalah ekonomi yang didasarkan pada ketentuan Allah. Zakat di sana nanti kemudian untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Jadi zakat termasuk infak dan sedekah, termasuk kota-kota amal yang di masjid, itu harusnya tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat. Nah, beliau ngasih gini, nggak usah sampai zakat, Gus. Baru misalnya ukuran iman, kalau sedekah kan ukuran iman. Beliau gini, iman ABC, Gus. A, iman paling tipis, B, iman sedang, C, iman tinggi. Iman A, misalnya, yang paling tipis, B, sedang, C, tinggi. Iman A, misalnya sama punya uang 4.000. Sehari punya penghasilan 4.000. 1.000 aja untuk akhirat, 3.000 untuk dunia. Ini iman yang tipis. Lalu iman B yang sedang, 50-50. 2.000 akhirat, 2.000 dunia.
Iman C, dia punya pikiran, saya di sini 80 tahun, di akhirat selamanya. Saya di sini kalau kurang bisa utang, di akhirat kurang gimana gitu. 3.000 diberikan untuk akhirat, 1.000 untuk dunia. Nah, iman D, ini imannya para nabi, para rasul. 4.000 diserahkan semua, kita nggak mungkin lah iman itu. Maka C, 3.000 akhirat, 1.000 dunia. Kalau nggak bisa, iman B, 50-50, 2.000 akhirat, 2.000 dunia. Kalau nggak bisa, iman A, 1.000 akhirat, 3.000 dunia. Apa hubungannya dengan pemerataan, termasuk nanti yang kedua, pemerataan ekonomi? Coba misalnya kita analogikan di satu desa Sekarsari ada umat Islam semua ini, berarti santri semua, 700 kakak. 700 kakak ini ada 50 orang kakak yang di bawah garis kemiskinan. Berarti ada 650 orang yang ekonominya average. Yang 650 orang ini amalkan iman A tadi. 1.000 akhirat, 3.000 untuk dunia ketika punya penghasilan 4.000. Maka dalam satu hari Senin misalnya, terkumpul 650.000. Kan 650 orang kali 1.000. 650 orang ini, 1.000 ini, berikan kepada satu keluarga yang di bawah garis kemiskinan untuk usaha ekonomi produktif. Entah itu jualan pentol atau apa. Maka dalam satu hari, ya, maka dalam satu hari akan ada 1 orang keluar dari kemiskinan. Kan gitu. 50 hari desa itu bebas kemiskinan. Bayangkan kalau kemudian itu satu kecamatan, bayangkan kalau satu kabupaten. Maka we don't need any IMF, we don't need any loan from the World Bank. Kenapa? Karena the real trickle down effect. Lanjut. Ya, jadi itu. Kemudian pemerataan pembangunan, pilar yang ketiga. Santri bisa berperan dalam hal pemerataan pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Santri must be a pioneer. Santri, ketika tadi yang ditanyakan oleh Bapak Ujang pertama tadi, boleh kita tetap fokus pada pendidikan, tapi jangan hanya berhenti di kota-kota yang bisa enak. Misalnya sekarang, saya di Bali nih, tantangan mendirikan pesantren di Bali. Pesantren di Bali. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti punya kesempatan ke Bali, silakan datang. Pesantren kami, di pinggir musola kami, masih berdiri tuh patung Ganesha besar yang tiap hari dikasih canang. Jadi kalau kami sholat ya masih mencium tuh bau apa? Bau menyan tuh. Lah itu tantangan. Dan masih banyak dulur-dulur kita di pelosok negeri lain yang sangat membutuhkan kehadiran santri dalam hal pemerataan pembangunan. Satu di antara sektor pembangunan adalah pembangunan pendidikan. Lanjut. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintah. Bela negara, bela bangsa, bela manusia. Di SPMA, itu seluruh kepala cabang pesantren SPMA yang tersebar di 114 titik di seluruh Indonesia. Sudah kita latih semua bela negara tuh. Kita biaya sendiri di Rindam 5 Brawijaya, Malang. Ya, untuk menanamkan bela negara, tidak hanya bela kelompok, tidak hanya bela firqah, tidak hanya bela, apalagi bela individu, apalagi hanya bela nama pesantren tertentu, bela negara, bela bangsa, bela manusia. Itu yang akan menjadi ketahanan nasional paling tinggi. Dan pesantren seperti yang disampaikan oleh Prof. Pak Dr. Muhammad Ali tadi di awal, bahwa pendiri-pendiri founding father kita, Pangeran Diponegoro juga seorang santri, Jenderal Sudirman juga seorang santri, lalu kemudian selanjutnya generasi ada Buya Hamka dan santri semua pionir dalam, tapi itu harus bebas kepentingan politik, partisan, dan yang primordial harus bebas. Semuanya harus benar-benar semua manusia adalah saudara. Kemudian prophetic leadership untuk tata kelola pemerintahan politik harus didasarkan pada prophetic kepemimpinan yang sifatnya adalah kenabian. Kenabian bukan dalam arti nabi ya, tetapi kenabian dalam arti kita adalah pelanjut yang benar-benar sincere, dia benar-benar tulus, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok, tapi benar-benar memperjuangkan umat. Lanjut, 1-2 menit lagi. Nah, maka santri harus benar-benar ini tidak hanya menjadi good, baik, tapi menjadi better, lebih baik, tapi juga menjadi best, terbaik, bahkan best of the best. Kenapa? Karena surat Al-Mulk itu menyatakan auzubillahi minasyaitonir rajim,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ahsanu di situ adalah terbaik. Best of the best gitu. Jadi santri itu bukan hanya lanjut satu terakhir ini. Oke, nah ini hierarki santri terbaik atau teladan. Jadi mulai dari bawah ini. Ini sebenarnya panahnya ke atas ini. Jadi best student atau santri terbaik itu adalah yang mempelajari ilmu manfaat dan ilmu terapan. Makanya doa kita Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah tambahkanlah ilmu manfaat. Kenapa manfaat? Karena itulah yang dibutuhkan dan ilmu yang terapan. Kalau ilmu huruf banyak yang bisa, tapi ilmu terapan yang benar-benar dibutuhkan umat. Nah, setelah menjadi best santri atau best student, ya kan, khairul tulab, santri terbaik, nanti kemudian menjadi best person apa? Khairun nas. Tadi Pak Mustain memakai mukadimah itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata best person khairun nas itu lagi-lagi anfa, apa? Manfaat. Jadi nanti ukuran selanjutnya, step selanjutnya, santri terbaik adalah santri standarnya itu bukan yang paling pintar ngaji, yang paling banyak hafalannya, yang paling fasih. Enggak, tapi yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik secara sosial maupun secara ritual. Nah, itu standar kita. Setelah itu individu-individu santri yang terbaik, individu santri manusia-manusia terbaik menjadi kolektif, kemudian menjadi best community. Apa itu? Khairul ummah. Gitu loh. Jadi setelah khairun nas, anfa'un nas menjadi kuntum khairul ummah. Yang apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga ke sana hierarki dan gradualnya. Terima kasih. Baik, Gus Glory, terima kasih. Dan apresiasi yang luar biasa, materi telah disampaikan beliau sangat menggugah kita sebagai santri untuk bagaimana ambil peran untuk Indonesia Emas 2045. Sudah beliau sampaikan secara jelas dan kita tidak terasa dengan penjelasan dari beliau yang luar biasa. 1 jam sudah lewat tidak terasa. Mudah-mudahan nanti di agenda-agenda berikutnya beliau bisa kita undang kembali untuk memberikan materi dengan tema yang berbeda. Baik, kita masuk ke termin yang kedua, Bapak Ibu. Pertama, kami persilakan kepada 2 penanya untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaannya, dan kami mohon untuk memberikan pertanyaan secara singkat dan sebut nama dan daerah jenengan masing-masing. Monggo dipersilakan, silakan dibantu oleh Pak Prihan, tim IT untuk memilih siapa yang akan bertanya. Monggo Pak Prihan. Baik, terima kasih. Yang pertama ada Ibu Sofiatul Jannah dari A12. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya Sofiatul Jannah dari Bangkalan, Madura, Ustaz. Oke, sebagai seorang santri, di satu sisi kita ingin memperbaiki misalkan dari segi ekonomi ya, tapi dari sisi lain kita tidak ingin terlalu cinta atau cinta pada dunia, sebagaimana makalah ra'su kulli khati'atin hubbud dunya. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan ekonomi tanpa ada rasa cinta terhadap dunia di dalamnya? Terima kasih. Itu yang tak cari kamu ketemu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo dipersilakan Pak Prihan untuk penanya yang kedua. Untuk penanya yang kedua tadi ada Bapak Abdul Mu'id Al-Pamekasi atau siapa ya? Dari kelas A25 kalau nggak salah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Memang ketika dihadapkan pada kebutuhan umat pada masa era digital seperti sekarang ini, di mana masa-masa di era digital ini merupakan era yang tidak menentu. Ketika dihadapkan pada sebuah perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, begitu cepatnya, seperti
penggunaan media pembelajaran menggunakan podcast, kemudian adanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian maraknya beberapa media-media digital dalam bentuk tampilan-tampilan yang ada di media sosial dan lain-lain. Ketika pesantren memberikan sebuah pelatihan seperti itu, ini ada pemikiran yang sangat pragmatis dari para sebagian wali santri. Nah, ini masalahnya. Karena tidak semua wali santri akan menerima sebuah gebrakan baru dari sebuah pondok pesantren yang akan membuka klub atau sanggar yang bisa memberikan pelatihan khusus kepada para santri. Ini bagaimana untuk menghadapi dilema yang seperti ini ketika sebuah pondok pesantren dihadapkan pada sebuah pemikiran yang berbeda dari semua para wali santri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul dari Pamekasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dua pertanyaan yang telah disampaikan oleh Sofiatul Jannah dan oleh Bapak siapa Ustadz? Abdul Mu'id. Yang pertama, Gus, pertanyaan dari Sofiatul Jannah, bagaimana seorang santri yang ingin membangun ekonomi, namun pada sisi lain menginginkan untuk tidak hubud dunia. Ini bagaimana solusi cerdasnya? Kemudian yang kedua, di era digital yang luar biasa berkembang, media pembelajaran dan ada kecerdasan buatan, media digital yang luar biasa, ketika pesantren itu mengadakan kegiatan gebrakan seperti itu, ada pemikiran yang berbeda dari wali santri terkait dengan program pesantren yang akan dilaksanakan terkait dengan perkembangan digital seperti ini. Solusinya bagaimana? Begitu kira-kira dari penanya yang kedua. Monggo Gus untuk disampaikan jawaban dari dua pertanyaan ini. Monggo Gus. Sebelum saya jawab mungkin ini karena ada banyak sekali pertanyaan Pak Mustain, jadi akan saya jawab singkat sehingga nanti tidak melebihi waktu. Mungkin dibuka dua lagi, tidak apa-apa. Kasihan ini ada banyak sekali yang mau bertanya. Tidak apa-apa, nanti insya Allah akan saya jawab dengan tidak banyak melebihi waktu ya. Tidak apa-apa, kasihan itu banyak sekali yang mau bertanya. Antusias dari kedua. Ya, satu atau dua lagi, silakan. Monggo Pak Prihan untuk dipilih dua penanya lagi. Monggo Pak Prihan. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah Bapak Ferry Fadli. Ada Pak Hisham Angsari atau Pak Ferry ya, silakan. Monggo, Pak Ferry Fadli, monggo. Pak Ferry dan Pak Hisham, monggo. Waduh. Pak Ferry. Baik, kita ganti karena Pak Ferry Fadli ternyata tidak bisa menjawab, belum aktif. Di sini ada Pak Hisham Angsari atau Anggari dari 26. Monggo Pak Hisham. Monggo Pak Ustadz Hisham. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya dari 26 dari Jambi. Mohon izin jauh Pak Gus. Pertanyaan saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gusnya tadi bahwa santri itu harus bisa ngopo-ngopo. Kemudian terkait dengan pernyataan tadi, ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan santri di pesantren. Sepengalaman saya, memang dulu sempat disampaikan oleh Al-Mukarram Mas saya bahwa di pesantren itu ibarat seperti di pasar, segalanya komplit. Akan tetapi nampaknya saat ini para santri mengalami semacam penurunan keinginan untuk bisa ngopo-ngopo, dan akhirnya ketika terjun ke masyarakat mungkin hanya punya satu atau dua kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu mohon pencerahan dari Gus Doktor, bagaimana kedepannya supaya pesantren itu bisa mencetak santri yang bisa ngopo-ngopo. Karena husnuzon dari masyarakat yang namanya santri sampai detik ini
harus bisa semuanya, baik itu yang bersifat keagamaan ataupun kemasyarakatan. Matur nuwun nuwun Gus, matur nuwun nuwun kepada HMJ Jatim punya dan kesempatannya. Assalamualaikum. Peringatan Hari Santri. Monggo Pak Prihan, penanya yang terakhir Pak, penanya kabinet. Baik, terima kasih Pak. Ibu Siti Ilah Karmila. Onje, monggo Bu Siti Ilah Karmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya, Gus Dokter. Untuk sekarang ini bagaimana mengantisipasi masuknya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam ke dalam pesantren? Jangan sampai misalnya kasus yang terjadi misalkan di pondok pesantren Al-Zaitun ya, yang kemarin viral itu bisa terulang lagi di pesantren-pesantren lainnya. Terima kasih Gus. Mohon penjelasannya. Baik, Ibu Ustadzah Siti Ilah Kamilah atas pertanyaannya. Ini Gus ada empat pertanyaan seperti yang telah kami sampaikan tadi. Penanya pertama menanyakan bagaimana seorang santri yang ingin membangun ekonomi namun di sisi lain tidak ingin mempunyai sifat hubud dunia. Kemudian di era digital ini pesantren sering membuat program yang program itu tidak mendapat apresiasi atau dukungan dari wali santri. Kemudian penanya yang ketiga, santri diharapkan untuk bisa apa-apa. Namun untuk fakta yang saat ini terjadi, santri kurang memiliki antusias untuk bisa menjadi santri yang bisa menjadi santri yang bisa apa-apa. Ini solusinya bagaimana? Kemudian yang terakhir, penanya yang keempat, bagaimana kasus seperti yang di Al-Zaitun ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Monggo Gus, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Saya pertama ke Bu siapa tadi? Sofiatul Jannah Gus. Dari Bangkalan. Jadi saya ingin langsung aja. Saya punya satu skema begini dulu. Nah ini kita lihat nih. Jadi pertama kita itu kan begini, supaya tidak terjadi hubungannya Rasulullah hati-hati tadi. Bahwa skenario awal fitrah manusia itu sebagai makhluk sosial itu kan Allah menciptakan sumber daya manusia ya di sini. Allah menciptakan sumber daya manusia, sumber daya alam maksud saya, harta dan semuanya itu untuk dipakai manusia untuk menyembah dan melayani Allah. Itu skemanya begitu itu. Jadi alurnya ini garis kuning ini itu. Sumber daya alam atau harta itu biar dipakai manusia untuk menyembah Allah. Jadi harta itu hanya instrumen. Kita itu hanya amanah itu bukan untuk menguasai, tapi kemudian kalau ini bagus alurnya betul itu, maka santri itu tidak akan terjebak pada hubud dunia. Karena apa? Benar-benar dia tidak merasa memiliki harta itu. Seperti yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul, dan juga para sahabat khulafaur rasyidin, para sahabat utama. Orang sekarang banyak pengen seperti Abdurrahman bin Auf, tapi dia tidak bisa bersikap seperti Abdurrahman bin Auf. Yang bahkan saking kepinginnya miskin, dia itu sampai mengorbankan seluruh hartanya, tapi tetap kaya aja, karena balungannya memang kaya gitu kan. Tapi sekarang kan kita kepingin kaya, nggak kaya-kaya gitu kan. Nah, sebaliknya, manusia sekarang jadi terbalik itu. Manusia menyembah sumber daya alam, habis waktunya untuk mengembangkan hartanya, sampai melupakan Allah dan Rasul. Nah, ini yang kemudian berbalik, ini yang jadi hubud dunia gitu. Sehingga apa? Harusnya yang tadi itu saya ulangi dari wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Pertama itu harusnya akhirat dulu itu yang kita utamakan, baru kemudian jangan lupa dunia. Nah ini kebalik. Ibarat kalau Abi Motar ayah saya itu ngajarin saya, Gus, kalau orang beli sapi mesti dapat tali itu. Tuku sapi katutan tampar itu, tapi nih kalau beli tampar saja tidak mungkin dapat sapi. Kalau kamu fokus pada bagaimana pemberdayaan ekonomi akhirat, kamu pasti dapat dunia. Tapi kalau kamu fokus pada pemberdayaan ekonomi duniamu, akhiratmu akan mesti kecewa. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi dunia menjadi sesuatu yang hanya ada di tangan kita, bukan di hati atau pikiran kita. Nah, ini memang
memang harus perlu latihan. Kanker yang berupa hubud dunia itu kan kita ingat bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa umatku nanti akan kena penyakit wahan. Kata para sahabat, apa itu penyakit wahan? Adalah hubud dunia dan takut mati itu. Ini yang akan mengikis dan mendegradasi serta mendekadensi nilai-nilai perjuangan. Dan itu harus kita amputasi dengan cara apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Begitu ayat itu turun, waktu itu kamu sampai kepada kebenaran sebelum kamu memberikan barang yang kamu cintai. Abu Tolha, seorang saudagar kaya raya di Madinah, seorang sahabat Ansar yang menghadap Rasulullah. Rasul, benarkah itu benar bahwa saya belum nyampe kebenaran kalau belum menyurikan barang yang dicintai? Itu benar. Langsung beliau bilang, harta yang namanya kebun Bayrokah adalah kebun yang paling indah pandangannya, paling strategis, paling bagus hasilnya, dan paling saya cintai. Sekarang saya serahkan untuk agama. Loh, kita umat Islam ini kalau mau kaya, beranikah seperti Abu Tolha tadi? Lihat itu pertanyaannya itu. Yang kedua dari Pak Abdul Mu'id, teknologi. Bagaimana pragmatisme wali santri. Jadi memang sejak awal kita itu harusnya sebagai pengelola pesantren, di pertemuan wali santri, di awal kayak kita itu kan ada orientasi santri ya, tapi harusnya juga ada orientasi wali santri. Kemana kita nanti akan membawa santri mereka, apa target goal dari pendidikan ini dan sebagainya. Sejak awal memang harus ada agreement dengan para wali santri itu bahwa pesantren kami kekhasannya begini Pak Bu gitu. Jadi ketika kita menawarkan itu tidak di tengah jalan pada saat proses pembelajaran, tetapi memang sejak awal sudah ada deal-deal dengan beliau-beliau para wali santri, sehingga memang pesantren itu harusnya dibiarkan memberi kekhasannya masing-masing, dan para wali santri sebagai konsumen itu kemudian berhak memilih mana saya akan menyekolahkan memesantrenkan anak saya di pesantren yang apa kan gitu. Jadi pesantren itu memang justru indahnya di situ, memiliki kekhasan masing-masing. Dan Bapak Ibu sebagai pengelola pesantren tidak usah takut kehilangan konsumen dengan misalnya memilih tipologi tertentu, santai aja. Jadi kita sejak awal memang sudah memberikan itu. Sehingga tapi yang kedua gini Pak, jadi menurut saya kita tidak terlalu harus fokus di skill ya. Itu hanya sebagai kunci saja, nanti dia sudah bisa mengembangkan di luar. Tapi yang paling penting kita tanamkan ke mereka adalah karakter tadi. Praktik ketika ada di ini. Saya nulis buku judulnya Konstruksi Sosial Pondok Pesantren ya. Itu tentang bagaimana mengelola pondok pesantren yang kemudian menerapkan nilai-nilai ilmu terapan di pesantren, termasuk dalam hal ritual maupun sosial. Monggo nanti bisa dibaca. Yang ketiga dari Pak Hisham, ini bagus ini, artinya ngomong opo agak turun degradasinya, jadi gimana caranya bisa ngomong opo, ini ilmu baru buat saya. Dan memang begitu itu. Jadi para santri berlomba-lomba untuk menguasai ilmu Arab itu. Ilmu bagaimana dalilnya apa, dari kitab apa, kemudian gimana retorikanya, kemudian mantiknya gimana dan sebagainya kan. Sehingga kita berpikir dan di pesantren juga dilatih untuk berdebat, bermujadalah tentang itu gitu kan. Sehingga santri memang benar-benar begitu keluar dari pesantren pintar banget ngomong apa. Tapi begitu dihadapkan pada persoalan-persoalan real di masyarakat, gagap. Ya kan? Itu. Nah, ini yang harus kita hindari. Bagaimana artinya? Harus riwain agar kemudian siklusnya terbalik. Balik lagi kepada santri itu bisa. Dan dalam disertasi saya itu juga bicara itu, pertanyaannya adalah tantangan pesantren. Santri itu sudah luar biasa sejak dulu perannya itu di masyarakat, baik di pra kemerdekaan maupun pada saat mengisi kemerdekaan. Founding father kita itu semuanya santri rata-rata. Iya, semuanya santri. Yang menuliskan Undang-Undang Dasar 45 itu santri. Makanya di situ pembukaannya kan dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pertama itu, jadi kemerdekaan karena rahmat Allah. Kalau nggak santri nggak mungkin nulis itu kan gitu. Nah, tapi sekarang itu kan berarti santri dulu yang diplomat kurung di PBB itu siapa? Santri semua itu. Mulai dari Oslo, santri semua itu. Jadi sekarang kenapa kok hanya
berkutat pada ilmu-ilmu kita. Padahal yang dibutuhkan umat ini adalah bagaimana seperti Indonesia 2045 tadi. Indonesia terdepan dalam hal leadership geopolitik dunia. Tapi bagaimana itu bisa kalau kita tidak kembali kepada santri bisa apa saja. Itu ya. Lalu yang keempat, dari Ibu Siti Ila Karmilah, bagaimana mengantisipasi ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kita memang dihadapkan pada polarisasi bagaimana firqah-firqah ini berkembang, dan itu sudah dinubuahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, bahwa nanti umat Yahudi akan terbelah menjadi 71, umat Nasrani menjadi 72, umat Islam menjadi 73. Tapi sebenarnya angka 73 itu kan banyak mufassir yang menyatakan itu hanya angka jamak ya. Karena buktinya sekarang lebih dari 73 gitu ya. Dan semua orang mengatakan bahwa sayalah yang paling Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu. Bahkan mungkin pesantren yang tadi disebut, saya nggak mau nyebut ya karena saya nggak mau name it, itu adalah merasa juga paling aswaja gitu ya, dan hampir semua orang mengatakan dialah yang paling aswaja, dan tidak ada satupun sebenarnya yang nggak mengatakan dialah yang paling aswaja. Makanya ketika ayah saya Habib Mokhtar itu secara jenaka mengajar kami, ketika ditanya sebenarnya Pak Mokhtar ini alirannya apa sih, sampai umat kayak gini kok butuh ada segini aja deh, bibir saya NU gitu, mata saya Muhammadiyah, hidung saya Persis, telinga saya LDI, tangan saya Hidayatullah, kaki saya Jamaah Tabligh, wis semua tajak Islam wis gitu. Jadi bagaimana kita sekarang mengajarkan kepada santri Bu Ila gini, misalnya ya tentang takbiratul ikram, santri kita itu harus kita ajarkan semua. Misalnya takbiratul ikram yang kita baca ini, Allah Akbar katsira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila, ini wajah wajah yang difatar sama dan seterusnya. Itu kan dibaca Nabi pada saat Nabi ingin meneguhkan pledge atau ikarnya bahwa inna sholatu wa nusuki ibadaku wa mahyaya mahaduku wa mamati dan matiku adalah lillahi Allah. Jadi ketika beliau ingin meneguhkan ikrar beliau tentang ketauhidan, itu yang dibaca. Wa ana minal muslimin wa ma ana minal musyrikin, kan gitu. Tapi ketika beliau ingin meminta ampun atas dosa, dijauhkan dari kesalahan, beliau membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kesalahan dan dosa seperti mana Engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqi min khataaya kama naqasabul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan dan dosa seperti Engkau bersihkan kain putih dari kotoran, dan seterusnya. Nah, santri harus kita berikan dua-duanya itu, bahwa Nabi dulu itu membaca berdasarkan need, kebutuhan, sehingga akhirnya santri nanti di masyarakat itu out of box. Hanya kemudian Allah Akbar mulai dari kecil sampai tua mati, Allah Akbar, yang satu Allah baik itu aja. Jadi apa maksudnya? Dua-duanya ada dasarnya. Sama misalnya sujud gitu, subhanarabbil a'la wa bihamdi, satunya subhanakallahumma rabbana wa hamdika Allahumma ghfirli. Padahal Nabi juga pernah baca subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa dan seterusnya. Sehingga apa? Santri ke depan itu begitu terjun ke masyarakat itu nggak gampang terpapar oleh ajaran-ajaran sifatnya jumud, primordial, sempit, dan kemudian membenar saya lah paling benar, kamu salah. Kenapa? Karena dipaparkan Nabi Muhammad SAW begitu luas memberi kita pilihan dalam ajaran. Saya rasa itu. Gus, terima kasih banyak atas penjelasan dari pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta, Bapak Ibu semua. Luar biasa, 2 jam tidak terasa. Kita diskusi dengan Gus Glory, menimba ilmu, namun apa daya waktu yang memisahkan kita. Kita juga di Indonesia bagian timur. Juga terima kasih Gus Glory sudah dari jam 7 tadi beliau masuk di Zoom ini, jadi sudah cukup panjang waktu yang beliau sempatkan di kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah manfaat bagi kita semua, dan materinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami bisa menghadirkan dengan lagi kita dengan tema yang berbeda. Gus, untuk sesi yang terakhir kami mohon dengan untuk bisa memberikan 2 pertanyaan kepada teman-teman yang masih bertahan. Gus, ini alhamdulillah 300 masih bertahan untuk
untuk sharing dengan jenengan. Kami mohon untuk memberikan 2 pertanyaan dan kami mohon peserta yang berhasil memberikan jawaban mohon nanti menghubungi panitia butuh memberikan door prize untuk jenengan yang bisa menjawab pertanyaan dari Gus Glory. Monggo Gus, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan 2 pertanyaan kepada peserta yang hadir malam hari. Oke, sebenarnya yang memberikan pertanyaan ini Pak Mustaqin sebagai moderator itu sebenarnya. Ngasih door prize sampai yang kok saya yang di pertanyaan itu. Tapi sebelum saya memberi pertanyaan, tadi ada yang nulis di komen itu tanya tentang sejarah nama saya katanya. Saya baca itu sejarah, namanya kok Glory Islamik gitu ya. Jadi saya itu 20 bersaudara. 20 bersaudara saya itu. Abi Muhtar itu punya 2 zauj, pertama 10 saudara, kemudian setelah itu Masna, lalu 10 lagi. Nama beliau itu dari nama anak-anak pertama sampai anak ke-20 itu beda-beda. Ada yang dengan nama Jawa, ada yang dengan nama Arab, ada yang namanya Kocoworo Benggol, ada yang namanya Sugeng Koco Purnomo, ada yang namanya Lailatul Aziza, ada yang namanya bahasa Inggris kayak saya nih Glory, tapi Islamik. Kalau Glory kan biasanya orang-orang Katolik tuh. Kemudian ada yang namanya Warasatul Anbiya, ada yang namanya Ashabuna terus. Jadi mulai dari Lailatul Aziza, Amirul Mukminin, Mahmuda, Hafiz Sugeng Koco Purnomo, Wasiin Koco Warobrongo, Glory Islamik, Ashabuna Warasatul Anbiya, Basyirun Adim Nurul Hikmah. Ada yang namanya World Arbitrator, Juru Damai Dunia. Kemudian Murifa Abidah Filantropi, Nisa Rohman, dan terus sampai bahwa ada nama Salvatore dan sebagainya. Jadi nama beliau memang ingin menggabungkan semua nama bahwa semua bahasa itu adalah bahasa dari Allah dan tujuannya adalah baik. Glory Islamik itu artinya Izzatul Islam, kejayaan Islam, glory gitu ya. Itu. Sekarang kita ke pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama gini. Kalau tadi saya menjelaskan tentang satu di antara pilar 2045 ini itu adalah tentang pemerataan pembangunan. Dan saya tadi mencontohkan bagaimana infak atau iman ABC itu bisa membuat kita akan merata pembangunan itu. Bisa diterangkan yang iman ABC tadi seperti apa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah, tadi saya juga menjelaskan tentang hierarki terbaik seorang santri, mulai dari santri, kemudian anas, sampai kemudian al-ummah. Artinya bagaimana santri terbaik, kemudian itu gimana tadi. Nah, monggo silakan siapa yang bisa menjawab. Monggo. Minta bantuan Pak Prihan untuk teman-teman yang berkenan untuk menjawab, untuk diberi izin untuk menjawab pertanyaan dari Gus Glory. Monggo Pak Prihan dibantu. Monggo Bapak Ibu, ini ada yang angkat tangan, ada Ustadz Sodik Rojai dan kemudian ada Sofiatul Jannah. Monggo dari Ustadz Sodik Rojai dulu mungkin dipersilakan Yai untuk menjawab pertanyaan dari Gus Glory. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sotik Rojai dari Jambi. Mohon maaf untuk iman A, B, C itu tadi. Iman A kalau misal punya uang 4.000, dia mau menyedekahkan 1.000. Iman B, dia mau menyedekahkan 2.000. Iman C mau menyedekahkan 3.000. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Meskipun kurang lengkap, tapi anggap itu benar. Alhamdulillah. Jadi Pak Sodik, saya kira-kira di iman apa ini?
Oke, mudah-mudahan Mungkin masih menjadi di nusantara level A merdeka. mungkin. Amin. Oke, yang kedua, Pak Ustain. Silakan. Sekarang dari ibu-ibu ada Ibu Sofiatul Jannah. Monggo, Bu Sofiatul Jannah. Nggak jadi Pak, tadi mau jawab yang nomor 1. Sudah didahului Pak Ingat Ustain. itu Pak. Ustaz Darkazi, monggo Ustaz Darkazi untuk menyampaikan jawaban yang ditanyakan oleh Gus Glory. Monggo. Monggo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah kedahuluan juga, Pak. Siap. Tapi Ganti pertanyaan Pak. Masih bisa jawab enggak, Pak ya? ini ada Ustadz Hisam. Ustadz Hisam, monggo Ustadz menjawab pertanyaan dari Gus Glory. Monggo pertanyaan yang kedua Ustadz. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, khususnya kepada Gus Dokter, bahwa hierarki santri dari mulai jadi santri untuk menuju ke khairu ummatin ataupun khairu santriin, bahwa menjadi santri harus bisa apapun sesuai dengan husnuzon masyarakat. Kemudian ketika nanti sudah terjun di masyarakat, harus mampu mengamalkan kuntum bismillahirrahmanirrahim kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebenarnya tadi urutannya adalah pertama adalah best santri atau khairul. Yang kedua adalah kemudian khairun nas. Yang ketiga adalah khairul ummah. Dan itu tingkatannya memang seperti yang disampaikan oleh Pak Isyam tadi. Terima kasih. Akhirnya masuk juga itu. Senang gini kalau kemudian apa yang kita diskusikan bahasa semuanya terserap, dan insya Allah nanti kita akan lanjut di kesempatan yang berbeda. Oke. Saya juga insya Allah. Oke. Mudah-mudahan HMJ Jambi berkenan nopo nyuwun jenengan supaya sisi. Nanti kita menghubungi teman-teman di Hima Jatim Ustadz untuk kontak person beliau. Dan kepada Yai Sodik Rojai dan Ustadz Isam berkenan nanti memberikan nomor WA dan nomor rekening kepada teman-teman panitia. Ada doorkers yang telah disediakan oleh teman-teman panitia untuk mengapresiasi jawaban dari jenengan semua. Dan sebelum menutup kegiatan ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk on kamera. Kita ingin screenshot Gus sebagai ini kenang-kenangan bahwa kita pernah satu ruang Zoom dengan jenengan. Monggo pada teman-teman IT untuk dibantu untuk screenshotnya. Teman-teman sudah on kamera. Dihitung ya. Sebentar, saya hitung. 1, 2, 3. Baik. Sebentar. Terima kasih. Sebentar, Pak Mustain. Sebentar. Mungkin ada. Bentar Pak Mustain. Ada beberapa slide soalnya. Okay. Ada beberapa slide. Ini Gus, teman-teman peserta sangat antusias dengan materi jenengan. Jadi berkenan jenengan untuk berbagi materi apa yang jenengan pada diskusi talkshow malam hari ini. Dan terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami di tengah-tengah kesibukan jenengan. Dan mungkin ada kata penutup Gus dari jenengan Gus untuk mengakhiri diskusi pada malam hari ini. Monggo Gus. Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih kepada HMJ BPJPAI dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Jati Cirebon dan seluruh Civitas Akademika, dan juga terima kasih atas antusiasnya dulur-dulur semua dari seluruh Indonesia, baik teman-teman Facebook saya maupun dari jamaah dan aktivis SPMA di seluruh Indonesia juga.
Kita bersyukur karena hari ini, malam ini kita belajar dan berbicara bersama. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan highlight bahwa santri itu adalah pembelajar yang benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipelajarinya. Apalagi kita juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan umat, tapi juga melayani umat. Makanya di SPMA itu ada istilah TPU, tenaga penyayang umat. Di santri itu dituntut untuk menjadi pelayan umat. Kenapa? Karena ar-rois, ya, pemimpin itu adalah khadimul ummah. Dia adalah orang yang berkhidmat untuk melayani umat. Menyembah Allah itu dengan cara melayani umat. Kenapa? Setinggi apapun ilmu yang kita miliki dari pesantren maupun universitas, maka kita tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah kalau ternyata pelayanan kita terhadap umat itu nol. Bahkan itu benar itu, makanya santri harus benar-benar mulai menjadi yang ketiga yang ingin saya sampaikan, trendsetter. Jangan jadi trend follower. Apa itu trendsetter? Menjadi pencipta trend. Jangan mau menjadi pengekor. Jangan. Karena apa? Kita adalah pemimpin. Dan yang keempat, kalau kita mau bicara al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Maka buktikan itu dalam praktek, bukan hanya di menara-menara dan mimbar-mimbar. Bahwa Islam memang benar-benar bermanfaat untuk umat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk hadirnya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang berikut. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada mungkin kata yang khilaf. Kalau tadi ada pantun-pantun, saya juga ingin mengakhiri dengan pantun. Bisa ya? Bagus. Saya ingin mengakhiri dengan juga ini. Kita tunggu kata-kata hari ini. Minum kopi lebih lezat ditemani roti. Wahai santri, mari segera beraksi. Jangan berhenti hanya dalam kajian kitab suci. Ulangi ya, nanti dengan cakep ya. Pagi-pagi mari minuman kopi. Cakep. Ditemani roti. Cakep. Santri mari segera beraksi. Jangan berhenti hanya dalam kajian kitab suci. Belanja ke pasar pagi. Jangan lupa parkir yang rapi. Kita peringati hari santri. Dan lebih banyak mendekat pada ilahi Robbi. Masya Allah. Ada kaca yang pecah jangan disimpan dalam lemari. Nggak ada yang kata yang salah, mohon dimaafkan dari lubuk hati. Allahumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.